Wang Lin sedikit kesulitan saat menggambar goresan keempat di udara. Dia menunjuk simbol itu dan tiba-tiba berbalik. Secara tidak sengaja, dia menjentikkan simbol itu, menyebabkan simbol emas itu terbang ke arah Yao Xie, yang wajahnya langsung berubah. Ekspresi Yao Xie langsung berubah. Dia segera mundur dan mengeluarkan beberapa batu giok darah dan menghancurkannya satu persatu. Segera penghalang cahaya merah muncul tepat ketika cahaya keemasan tiba dan menghantam penghalang hingga akhirnya cahaya keemasan menghilang. Ekspresi Yao Xie nampak muram. Dia baru saja menggunakan 10% batu giok darah yang seharusnya bisa bertahan selama ratusan tahun. Hal itu membuat marah. "Wang Lin!" teriak Yao Xie dengan marah dan hendak menyerang. Tatapan Wang Lin menjadi dingin saat dia mengeluarkan pedang surgawi dan berkata, "Rekan kultivator Yao, simbol emas itu muncul tiba-tiba dan tidak dapat kukendalikan. Jika kau ingin bertarung hanya karena itu, aku akan menemanimu," kata Wang Lin. Ekspresi Yao Xie tampak dingin. Ia berpikir, karena orang ini sudah sampai di sini, dia tidak akan bisa bertahan hidup kecuali jika dia bisa menghancurkan semua segel. "Jika aku bertarung dengannya di sini, kesempatan itu akan sia-sia," pikir Yao Xie. "Hanya sekali ini saja," kata Yao Xie dengan dingin. Setelah itu, dia melompati Wang Lin dan mendarat di jalan naga langit berikutnya. Wang Lin menyingkirkan batu giok surgawi dan mengikutinya. Dia menatap Yao Xie di depannya, dan hatinya tidak tenang. Hanya simbol 3 goresan saja sudah sangat kuat. Menurut Yao Xie totalnya ada 18 lapisan. Jika setiap lapisan memiliki simbol, itu berarti totalnya ada 18 simbol. Seberapa kuatkah simbol 18 goresan itu? Apa sebenarnya simbol itu? Mungkinkah itu mantra surgawi? Pikir Wang Lin menggambar simbol 3 goresan lagi, namun energi spiritual surgawi di tubuhnya tidak bergerak, dan simbol itu sekejap menghilang. Beberapa hari kemudian, panggung ketiga muncul dan Yao Xie langsung menyerang patung itu. Ada pedang panjang di tangan patung itu. Yao Xie tidak menggunakan segel. Kali ini, dia menggunakan kemampuannya sendiri untuk melawan patung batu itu. Wang Lin mengamati Yao Xie dengan dingin. Mantra-mantranya semuanya dipenuhi darah. Ketika dia melambaikan tangannya, akan ada cahaya merah sebelum mantranya muncul. Pertarungan dengan patung itu tidak menegangkan. Dengan kultivasi Yao Xie, pertarungan berakhir setengah batang dupa. Namun saat patung batu itu runtuh, tidak ada simbol emas yang terbang keluar. Ekspresinya menjadi suram saat dia menghentakkan kakinya, menyebabkan patung batu itu hancur menjadi debu. Mata Wang Lin menyipit dan berpikir, mungkinkah setelah menghancurkan segel pada patung itu, simbol itu akan menyatu ke dalam tubuh seseorang? Yao Xie bahkan tidak memandang Wang Lin saat dia dengan cepat melompati panggung dan terus bergerak maju. Waktu 1 bulan berlalu. Selama 1 bulan ini, Wang Lin menjalani hidup dengan mudah karena Yao Xie tidak memberinya kesempatan untuk bertindak. Setelah Yao Xie mencoba 2 kali dan tidak memperoleh simbol emas, ia menyadari bahwa caranya salah. Memikirkan kembali apa yang dilakukan Wang Lin, ia memperoleh sedikit pemahaman. Dia cemas dengan simbol emas itu, dan untuk mencegah Wang Lin mendapatkannya, dia memutuskan untuk mengerjakan semuanya sendirian. Karena itu, dia tidak menghancurkan patung-patung itu, tapi menggunakan batu giok darah untuk menyegelnya. Setelah menyegel patung ke-11 dan tiba di depan panggung ke-12, ekspresi Yao Xie menjadi serius. Dia menatap Wang Lin dan berkata, "Rekan kultivator Wang, segel ke-12 ini sangat berbeda dari yang sebelumnya dan membutuhkan kerja sama kita untuk menghancurkannya." Wang Lin mengangguk. Panggung di hadapan mereka sangat berbeda dari sebelumnya. Panggung ini hanya setengah ukuran dari panggung sebelumnya. Dan tidak ada patung batu di tengahnya, hanya pintu batu raksasa. Selain itu, tidak ada jalan naga langit yang mereka pijak. Ada beberapa simbol segel di pintu batu itu. Ketika simbol segel itu saling tumpang tindih, sesosok seperti wajah manusia samar terlihat. Yao Xie dan Wang Lin melompat ke panggung 12, pintu batu tiba-tiba terbuka, dan hembusan angin dingin segera keluar. Saat angin dingin muncul, Yao Xie diselimuti kabut darah. Wang Lin mundur beberapa langkah sambil mengeluarkan bendera larangan, sebelum berubah menjadi penghalang yang dengan cepat menutupi tubuhnya. Saat angin dingin bertiup, suara berderak datang dari penghalang di sekitar Wang Lin saat lapisan es muncul di sekitar penghalang. Dalam sekejap, Wang Lin dikelilingi oleh lapisan es yang tebal. Setelah angin dingin berlalu, kabut putih muncul dari gerbang batu, dan langsung mengembun menjadi satu sosok. Sosok ini berusia sekitar 40 tahun, ekspresinya dingin, ia mengenakan pakaian putih,
dan setiap gerakannya mengandung aura surgawi. Dia menatap dingin ke arah Wang Lin dan Yao Xie, yang nampak berubah menjadi patung es karena angin dingin. Tanpa membuka mulutnya, suaranya terdengar keluar. Tanpa token, tidak seorang pun dapat memasuki gua guru. Saat ini Yao Xie nampak seperti patung es, hanya saja ada cahaya merah dalam patung es. Kabut merah di sekitar Yao Xie semakin kuat, seolah ada gelombang panas yang keluar dari dalamnya. Kabut putih keluar dari patung es, dan mencair, dan Yao Xie berjalan keluar. Tatapan sosok itu tertuju pada Yao Xie. Kau sudah datang ke sini 3 kali dan menggunakan mantra leluhur darah. Aku bersikap lunak padamu 3 kali. Mengingat kau adalah keturunannya, aku mengizinkanmu menggunakan mantramu untuk membangkitkan dirimu sendiri, tapi kau tidak tahu terima kasih. Kali ini, enyahlah dari sini sebelum kau tidak punya kesempatan lagi. Meskipun suara pria parubaya itu tenang, suaranya memancarkan aura yang kuat. Pada saat ini, patung es Wang Lin juga perlahan mencair, tatapannya langsung tertuju pada pria itu. Jinping bahkan tidak melihat ke arah Wang Lin, dan hanya melihat ke arah Yao Xie. Yao Xie menangkupkan tangannya dan berkata, "Senior, karena Anda mengenal leluhur darah, mengapa tidak membiarkan saya lewat? Gua ini sudah lama ditinggalkan dan akan sia-sia jika dibiarkan begitu saja. Mengapa tidak membiarkan junior memilikinya?" Jinping berkata dengan tenang, "Jika kau mampu menahan 3 serangan pedangku, maka kau memenuhi syarat. Apa kalian berdua maju bersama atau kamu sendiri?" Yao Xie mengerutkan keningnya. "Kami masing-masing akan melakukan 1 serangan, dan kemudian melakukan serangan terakhir bersama-sama," kata Yao Xie. Mata Jinping masih tenang saat dia mengangkat jarinya, menyebabkan cahaya keemasan dengan cepat mengembun di ujung jarinya. "Orang pertama, majulah. Jika kau sanggup bertahan, maka hidup. Jika tidak, mati." Yao Xie menatap Wang Lin, rekan Wang. Wang Lin sedikit menggelengkan kepalanya saat berkata, "Kamu berkata salah. Tempat ini tidak memiliki 18 simbol, hanya ada 12. Setelah melewati pintu ini, ada sebuah gua." Yao Xie mencibir dalam hatinya. Dia sudah menduga Wang Lin akan berubah pikiran di saat terakhir. Dia sama sekali tidak panik dan berkata, "Rekan Wang, ada sesuatu yang lupa kukatakan. Setelah memperoleh simbol emas, kau layak mengikuti ujian masuk gua. Namun begitu kau memperoleh kualifikasi itu, kau harus berhasil, atau kau akan mati. Terserah kau percaya atau tidak," kata Yao Xie. Wang Lin tersenyum getir. "Kamu memiliki pil jiwa darah, jadi kamu tentu tidak khawatir tentang itu, rencana yang bagus. Tapi, karena keadaan sudah seperti ini, aku akan bertindak. Tapi aku ingin tahu sebenarnya tempat apa ini. Tempat ini adalah gua yang ditinggalkan oleh seorang dewa. Ayahku memperoleh informasi ini dari seorang kaisar iblis secara tidak sengaja. Kau harus bisa menahan ketiga serangan pedang dengan kekuatan Askendan untuk hidup. Aku telah memberitahumu semuanya, jadi bertindaklah," kata Yao Xie. Wang Lin berkata dengan nada serius, "Serangan pedang hanya bisa ditahan oleh seorang Askendan? Kau terlalu memujiku," kata Wang Lin dengan getir. Ekspresi Yao Xie berubah dingin saat berkata, "Wang Lin, jika kita tidak bisa memasuki gua, aku punya pil jiwa darah dan tidak akan mati. Tapi kau pasti akan mati." Tepat pada saat ini, Jinping menatap mereka dengan tajam. "Benar sekali, jika kalian berdua tidak bisa memasuki gua, maka kalian berdua akan mati." Wang Lin merenung sesaat sebelum melangkah maju dan mengangkat jarinya ke udara. Segera kabut hitam pekat keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya tertutup oleh kabut hitam. Yao Xie tahu, kabut hitam itu adalah energi spiritual iblis. Itu artinya Wang Lin akan menggunakan kekuatan penuhnya, tepat seperti yang dia rencanakan. Yao Xie sudah memperhitungkan semua ini. Meskipun Wang Lin memiliki cukup banyak batu giok surgawi, dia tidak akan punya cukup waktu untuk mencapai tahap akhir. Transformasi jiwa hanya dalam 3 hari, dia akan terluka parah oleh serangan pedang Askendan, dan tidak akan menjadi ancaman lagi. Yao Xie yakin dia bisa menahan 2 serangan dengan jurus yang diberikan ayahnya, itu akan membuatnya bisa memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh leluhur gua. Jinping menatap Wang Lin yang diselimuti kabut hitam, dan menjentikan jarinya, segera cahaya keemasan melesat ke arah Wang Lin. Wang Lin meraung saat semua energi spiritual iblis di sekitarnya berkumpul di jari telunjuknya dan menghantam cahaya keemasan itu. Cahaya keemasan itu bagaikan penusuk yang langsung membelah energi spiritual iblis. Di saat yang sama, energi spiritual iblis terus memasuki cahaya keemasan dan melemahkannya. Namun cahaya emas itu sangat kuat dan menembus energi spiritual iblis sebelum menembus tubuh Wang Lin.
Tubuh Wang Lin terlempar ke belakang oleh kekuatan yang dahsyat dan muntah seteguk darah. Suara retakan keras dari tubuhnya terdengar saat dia terlempar keluar dari panggung dan jatuh ke ruang hampa di bawahnya. Jinping melihat ke arah Wang Lin yang menghilang sebelum mengangkat kepalanya dan menatap Yao Xie. Aku akan menganggapnya sebagai serangan pertamamu. Serangan kedua berikutnya. Kata Jinping mengangkat tangan kanannya, dan cahaya keemasan lainnya mengembun di ujung jarinya. Tatapan Yao Xie berubah serius, dia sudah menduga Wang Lin akan terluka parah. Dan dia tidak peduli dengan nyawa Wang Lin, yang dia pedulikan adalah bagaimana cara memasuki gua itu. Namun dia lupa apa yang dikatakan ayahnya untuk tidak melakukan hal yang buruk dengan Wang Lin. Indra spiritualnya menyebar, dan setelah tidak menemukan jejak Wang Lin, kecurigaannya pun sirna sepenuhnya. Dia akan menghadapi cahaya emas kedua dengan mengeluarkan sejumlah besar batu giok darah. Tepat pada saat ini, Jinping menjentikan cahaya keemasan yang melesat keluar, seperti naga emas yang mengaum ke arah Yao Xie. Batu giok darah di tangan Yao Xie dengan cepat hancur dan sejumlah besar kabut darah mengelilingi naga emas itu. Naga emas itu segera menerobos kabut darah, dan meskipun sedikit meredup, cahaya itu masih menghantam dadanya menyebabkannya mundur 2 langkah dan muntah seteguk darah, sebelum menatap pria paruh baya itu dengan dingin. Ini adalah keempat kalinya dia tiba di gerbang. Dia tahu bahwa batu giok darah hanya bekerja sekali dan tidak akan berpengaruh pada cahaya keemasan kedua kalinya. Jinping sedikit mengernyit, aku anggap kau berhasil menahan serangan kedua. Selanjutnya adalah serangan ketiga. Cahaya keemasan berkumpul di ujung jarinya dan melesat keluar. Meskipun wajah Yao Xie menahan sakit, hatinya sangat senang. Dia berpikir Wang Lin telah berhasil menahan serangan pertama untuknya. Karena itu dia yakin mampu menahan serangan pedang ketiga. Gua ini milikku, kata Yao Xie dan tatapan serius, tangannya membentuk segel dan kabut darah, yang dipenuhi banyak simbol darah muncul dan mengelilingi tubuhnya. Ketika cahaya keemasan menghantam simbol darah, Yao Xie muntah seteguk darah, darah itu mendarat di cahaya keemasan itu, dan Yao Xie mulai menjapah mantra dan tangannya membentuk segel lebih cepat. Cahaya keemasan itu diselimuti oleh darah segar, dan mengeluarkan suara mendesis. Darah itu tampak mendidih dan kemudian berubah menjadi simbol yang menempel pada cahaya keemasan. Cahaya keemasan itu tiba-tiba meredup, tapi simbol-simbol darah di atasnya juga mencair, membuat cahaya keemasan itu melesat langsung ke arah Yao Xie. Tangan Yao Xie segera membentuk banyak bayangan sebelum berhenti di depan dadanya. Segera formasi darah melingkar muncul di tangannya dan menghantam cahaya keemasan menyebabkan suara ledakan teredam saat formasi darah runtuh dan bintik cahaya keemasan memasuki tubuh Yao Xie. Yao Xie tidak dapat mengendalikan dirinya dan mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Energi spiritual surgawinya di tubuhnya bergerak dengan cara yang gila untuk melawan cahaya keemasan yang telah memasuki tubuhnya, menyebabkan banyak kerusakan pada meridian di tubuhnya. Suara Jinping yang tenang terdengar, jika kamu dan temanmu tidak mati, berarti kalian memenuhi syarat untuk memasuki gua. Setelah Yao Xie mendengar itu, dia duduk bersila untuk menetralkan cahaya keemasan di dalam tubuhnya, namun dia tidak menyadari mata dingin yang sedang menatapnya. Pada saat paling kritis ketika dia melawan cahaya keemasan itu, satu sosok melesat keluar dari kehampaan di bawah. Sosok itu mengenakan topi jerami, dan bergerak secepat kilat sambil mengulurkan jarinya ke arah Yao Xie. Yao Xie tiba-tiba membuka matanya yang dipenuhi dengan keterkejutan. Dia ingin menghindar, tapi dia tidak cukup cepat, dan hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat jari itu mendarat di dahinya. Satu kekuatan penghancur memasuki tubuhnya menyebabkan energi spiritual surgawi yang tersisa di tubuhnya tersebar oleh kekuatan penghancur ini. Yao Xie muntah seteguk darah dan terlempar ke belakang sejauh 30 kaki. Ketika dia mendarat di tanah, kabut hitam muncul di dahinya, dan berubah menjadi segel kehidupan yang mengelilingi seluruh tubuhnya. Wang Lin, kau tidak mati, seru Yao Xie terkejut. Mau mati? Tidak semudah itu, kata Wang Lin melepaskan topi jeraminya. Yao Xie sangat terkejut, bahkan jika Wang Lin masih hidup, dia seharusnya terluka parah. Wang Lin menatap Yao Xie, dia sengaja menggunakan jari iblis untuk menipu Yao Xie. Pada saat cahaya pedang menghantam tubuhnya, dia sengaja menghancurkan kristal surgawi di dalam tubuhnya. Dia mengubah puluhan batu giok surgawi yang diperolehnya dari Yao Xie menjadi kristal surgawi untuk menciptakan keadaan yang tidak terduga. Ketika energi pedang memasuki tubuhnya, energi spiritual surgawi di tubuhnya bekerja untuk menetralkan energi pedang. Setelah itu dia mengenakan topi jerami membuat tubuhnya menghilang sebelum menyelinap dan muncul kembali di panggung. Wang Lin memegang tas penyimpanan Yao Xie dan dengan tenang berkata, "Rekan Yao, kita bertemu lagi."
Meskipun dia sedang berbicara dengan Yao Xie, tatapannya juga menyapu ke arah Jinping di depan pintu batu. Tatapan Jinping masih tenang saat melihat itu. Yao Xie menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu benar-benar busuk." Wang Lin tersenyum tipis, "Rekan Yao memberiku pil palsu dan menyembunyikan bahaya masuk ke sini. Aku hanya sedikit membalas dendam," kata Wang Lin. "Jika ayahku tahu hal ini, kau pasti akan mati. Selain itu, aku telah menggunakan pil jiwa darah sebelum aku datang ke sini," kata Yao Xie yang wajahnya nampak pucat. Wang Lin sedikit dingin berkata, "Aku telah menggunakan mantra untuk menyegel seluruh tubuhmu, sehingga kau tidak punya energi spiritual surgawi yang tersisa. Sekarang aku ingin lihat bagaimana kau akan mati, lalu hidup kembali dengan pil itu," kata Wang Lin tersenyum tipis. Di dalam senyum itu, ada sedikit kegelapan. Wajah Yao Xie nampak pucat. Saat ini, dia tidak lagi memiliki energi spiritual surgawi yang tersisa di tubuhnya, dan meridiannya telah hancur. Biasanya, dia akan mati dengan tubuhnya seperti ini, tapi segel Wang Lin di tubuhnya terus mengirimkan gelombang kekuatan hidup untuk membuatnya tetap hidup, menjebaknya dalam siklus antara hidup dan mati ini. "Aku hanya perlu menyegelmu di suatu tempat, sehingga kau dapat bertahan selama ribuan tahun dalam kesendirian sambil terjebak antara hidup dan mati, tapi tidak dapat mati. Bahkan jika kau mencoba menggigit lidahmu untuk bunuh diri, itu tidak akan mungkin, karena segel di dahimu menghentikanmu. Aku ingin melihat bagaimana kau akan hidup kembali dengan pil jiwa darah." Suara Wang Lin tenang, namun ketika sampai di telinga Yao Xie, ekspresinya berubah drastis. Wang Lin melangkah maju dan berdiri di hadapan Yao Xie. Tangannya terulur ke arah dada Yao Xie. Yao Xie menggigit bibirnya, dan matanya menunjukkan niat membunuh dan penghinaan yang kuat. Namun tatapan itu tidak berarti apa-apa bagi Wang Lin saat tangannya meraih di antara payudaranya. Saat dia mencari, dia langsung merasakan kelembutan dadanya. Dapat dikatakan bahwa Yao Xie adalah wanita cantik yang langka, dan statusnya adalah putri leluhur darah, jadi biasanya dia berada di atas semua orang. Tapi hari ini dia jatuh di sini. Wang Lin menyunggingkan senyum tipis saat dia meremas dada Yao Xie yang lembut sebelum menarik tangannya kembali dan memegang 4 kantong penyimpanan. Rasa malu di mata Yao Xie begitu kuat saat dia menatap Wang Lin dengan marah. Dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun, dan mempertahankan tubuhnya. Dia belum pernah disentuh seorang pria sebelumnya. Wang Lin menyimpan 4 kantong itu lalu berkata, "Rekan Yao, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan?" Yao Xie menatap Wang Lin dan tidak mengatakan apapun. Wang Lin tersenyum tipis, "Aku akan melepas segelmu dan mengurangi 50 tahun untuk setiap pertanyaan yang kamu jawab. Bagaimana?" Yao Xie merenung sejenak, lalu berkata dengan dingin, "Tanya saja." "Pertanyaan pertama, mengapa kamu begitu ingin memasuki gua ini?" "Saya hanya ingin masuk," jawab Yao Xie ketus. Tatapan Wang Lin menjadi dingin. "Kau sendiri yang menyebabkan ini," kata Wang Lin. Tangannya membentuk segel, menciptakan banyak kabut hitam muncul dan membentuk lingkaran penghalang. Setelah itu Wang Lin melemparkan Yao Xie ke dalam lingkaran hitam. Tangan kanannya membentuk segel dan berkata, "Segel." Dengan satu kata itu, lingkaran pembatas dengan cepat menyusut dan mengelilingi Yao Xie. Dalam sekejap, lingkaran itu berubah bentuk menjadi bola hitam. Wang Lin melambaikan tangannya, menyebabkan Yao Xie di dalam bola hitam itu menghilang ke dalam tubuhnya. Setelah itu, Wang Lin berbalik ke arah Jinping di depan pintu batu dan berkata, "Apakah saya bisa masuk?" Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.